Buka buku cetaknya halaman 107 sampai 108. Pada pagi hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran yang baru, dengan topik yang baru mengenai Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dari pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, dan Bapak akan menjelaskan mengenai apa maksud dan tujuan dari Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Jadi kita akan sama-sama. Jadi kita akan selamat pagi. Jadi kita akan sama-sama mencari tahu sebuah makna dari apa yang akan kita pelajari dari topik ini. Oke. Dari pelajaran topik ini pula ada 27 pembelajaran inti yang perlu kalian ketahui. Tujuan pelajaran inti yang pertama, bagaimana anak-anak berusaha mampu berani mempersembahkan diri kepada Tuhan. Selamat pagi Pak Naldi. Selamat pagi. Berani mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, belajar di sekolah atau di rumah, mengikuti sekolah minggu, dan membantu teman atau orang lain yang berkekurangan dan membutuhkan bantuan kita. Nah, jadi bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan melalui cara-cara seperti itu. Itu tujuan pembelajaran inti yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak diharapkan pula mampu untuk menghargai dan menghormati manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, dan adat istiadat. Nah, karena kita semua di sini pasti memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki suku yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, memiliki bahasa juga, mungkin bahasa dari kampung kita masing-masing yang berbeda. Jadi, teman-teman sekalian, ada 27 pembelajaran inti yang tentunya akan membantu kita semua agar lebih memahami akan apa yang kita pelajari pada hari ini. Setelah itu, dari pelajaran ini pula, Bapak akan memberikan sedikit mengenai dasar atau gambaran mengenai Yesus dipersembahkan di Bait Allah, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dari topik ini, Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Pada zaman ketika Yesus masih bayi, Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Itu karena Selamat pagi Pak. Selamat pagi Kenzo. Itu karena tradisi orang Yahudi yang selalu menjadi turun-temurun atau kebudayaan bagi mereka ketika ada bayi yang baru lahir, mereka wajib mempersembahkan bayinya mereka itu di Bait Allah. Nah, jadi itu sudah hukum dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Yesus pun sendiri adalah orang Yahudi. Jadi Yesus pun sendiri, anak-anak sekalian, adalah orang Yahudi. Yaitu bahwa ia wajib hidup sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat orang Yahudi. Nah, jadi kebiasaan orang Yahudi ya pada saat itu, terlebih khusus pada usia 8 hari ya. Jadi kebiasaan untuk anak laki-laki aja nih, untuk anak laki-laki pada saat itu, pada usia ke-8 hari mereka wajib dipersembahkan di Bait Allah. Jadi ketika Yesus pada usia ke-8 hari, dia dipersembahkan di Bait Allah. Sebagai tanda persembahan mereka kepada Allah, mereka pun memberikan sebuah persembahan mereka kepada itu ya berupa pada zaman itu ya burung merpati, burung walet, burung kukur dan sebagainya. Nah, jadi dengan secara agar
mereka bisa mempersembahkan Yesus pada itu ke bait Allah dengan cara seperti itu. Yaitu seperti inilah ibaratnya kurban itu. Jadi kurban biasanya kan kalau kita pelajari itu ada lembu sapi, nah itu. Tapi kalau di sini kita lihat bahwa persembahan mereka pada itu yang dimaksud ialah lembu merpati. Itu. Pada saat itu ya, pada waktu Yesus dipersembahkan di bait Allah, Yesus pun disambut oleh dua orang. Ada dua tokoh yang bernama Simeon dan Hana. Kalau anak-anak pernah dengar dua tokoh ini ya, ini salah satu dua orang. Pagi, Pak. Ya, dari kedua tokoh ini, salah satu dari mereka itu pernah kita singgung dalam pelajaran sebelumnya. Terlebih khusus yang bernama Simeon. Nah, jadi nanti kita akan sama-sama mencari tahu siapa itu Simeon nanti, dan juga Hana pun yang akan menjadi seorang yang Pagi, Pak Nodi. pagi Dragon yang akan menjadi pusat perhatian kita semua dari kedua tokoh ini, yakni seorang Simeon dan yang kedua seorang Hana. Anak-anak sekalian, silakan buka buku cetaknya. Silakan buka buku cetaknya. Silakan buka buku cetaknya yang baru datang, selamat bergabung yang baru datang. Yang baru datang, silakan buka halaman 110. Halaman 110, ayo Duna, silakan buka buku cetaknya halaman 110. Sorry, Pak. Suaranya kecil. Oh iya, iya jaringan Bapak kayaknya nggak terlalu ini. Oke, halaman 110 ya. 110, ya. Halaman 110. Oke. Anak-anak sekalian, mungkin sebagian dari kita ya, ada yang tahu mengenai baptis. Halaman berapa, Pak? 110. Ada yang tahu nggak apa itu baptis? Yang buku lama halaman 8. Yang buku lama halaman 95, Kenzo. Yang buku lama halaman 95. Ayo anak, apakah ada yang tahu mengenai apa itu baptis? Pak, yang ini, Pak. Mana? Yang ini. Yang buku merah. Iya, yang buku merah, benar itu. Oh. Yang buku merah halaman 110. Iya. Jeremy pakai buku yang baru makasih, kan? Pak. Ya, pakai buku yang baru. Soalnya ada dua buku yang lama, Yang merah. sama. Ya, yang merah semuanya merah, baik yang lama maupun yang baru. Oke. Makasih, Oke. Pak. Oke, Jeremy. Oke, anak-anak. Yang tadi waktu bilang, apakah ada yang pernah mendengar apa itu baptis? Ayo. Apakah ada yang pernah mendengar apa itu baptis? Oke. Anak-anak sekalian, kita berbicara mengenai Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dalam sebuah tradisi orang Yahudi, mereka melakukan ketika ada seorang bayi yang baru lahir, pasti mereka sebagai tanda bahwa mempersembahkan anak mereka itu untuk menjadi satu kesatuan bersama Allah dengan cara seperti yang tadi yang telah kita bahas tadi. Dengan cara anaknya dipersembahkan di bait Allah.
dalam konteks atau dalam situasi zaman sekarang ini, terlebih khusus kita, tentunya Yesus dipersembahkan di bait Allah ini sama halnya ketika kita melakukan atau yang pernah melihat mengenai pembaptisan. Dalam gereja Katolik, baptisan adalah suatu tindakan yang melambangkan fenomena batin untuk menerima Yesus Kristus sebagai wakil Allah dan juga sebagai sarana pengorbanan yang dengannya orang-orang yang percaya kepadanya dapat selamat dengan bantuan dari Yesus Kristus sendiri. Itulah bagaimana disebut dengan makna pembaptisan dalam gereja Katolik, dan sama halnya dengan ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah. Mungkin anak-anak sekalian, mungkin ada yang sudah dibaptis ya, Bapak atau anak-anak yang sudah dibaptis secara Katolik, tentunya pasti merasakan hal yang seperti ini. Ketika pembaptisan sebagai sebuah tanda keselamatan yang diberikan Allah kepada kita sejak kecil. Jadi usia baptis itu ya ketika kita baru lahir, kemudian orang tua kita akan mempersembahkan kita ke bait Allah dengan cara dibaptis. Itu yang namanya pembaptisan. Anak-anak sekalian, yang pernah mengetahui atau yang pernah mendengar mengenai situasi-situasi di mana kita ini, apalagi ketika di rumah ya. Pak, suara Bapak kecil. Ya, jaringan Bapak itu kurang bagus ya di sekolah. Jadi suaranya rada-rada hilang. Oke, kalau gitu Bapak ini ya berusaha sangat keras lagi maksudnya suaranya. Oke, lanjut kembali. Anak-anak sekalian, dalam situasi yang pernah anak-anak alami, situasi yang pernah anak-anak alami ya, yang anak-anak alami, terlebih khusus dalam hal yang telah Bapak singgung tadi mengenai pembaptisan. Pembaptisan bayi, jika anak-anak pada saat itu dibaptis, itu merupakan sebuah tradisi dalam keluarga Katolik. Dengan dibaptis, seseorang bisa secara resmi diterima dalam gereja juga, dalam gereja Katolik. Dalam pembaptisan, ada banyak simbol atau tanda yang menjadi ciri atau kekhasan dari pembaptisan tersebut. Yang dipakai pada saat pembaptisan ialah lilin, air, kain putih, dan juga minyak krisma. Jadi minyak krisma itu bukan berarti kayak minyak ini ya, kayak minyak tanah atau minyak goreng, tetapi minyak ini bisa dikatakan sebagai minyak yang dibuat sendiri oleh orang-orang tertentu saja. Jadi bukan kayak minyak goreng atau minyak urut atau minyak tanah, bukan. Ketika kita sudah dibaptis, orang tua memiliki peranan yang sangat penting. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar pula setelah anaknya dibaptis. Yakni bagaimana orang tua wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam gereja Katolik. Dan juga orang tua harus membawa anak-anak ketika setelah dibaptis, mengajarkan anak-anak bagaimana kita ke gereja itu untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga diajarkan bagaimana pula kita diajak untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, yaitu melalui cinta dan kasih kita yang kita berikan kepada sesama, melalui orang-orang terdekat kita.
Dalam situasi ini pula, setelah kita menerima yang namanya pembaptisan, tentunya kita pula diajak untuk memuliakan Tuhan dalam sebuah perayaan Ekaristi. Dalam sebuah perayaan Ekaristi, sebagai tanda bahwa kita telah memuliakan Tuhan. Kemudian, satu lagi yang terakhir, bahwa kita harus bisa saling berbagi, saling menyebarkan hukum, cinta, dan kasih yang telah ajarkan kepada kita melalui pembaptisan. Ketika kita mau diselamatkan oleh Allah, tentunya kita juga bisa menyelamatkan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah yang dimaksud dengan pembaptisan bayi. Oke, anak-anak. Sekarang saya Bapak mau tanya mengenai gambar ini ya. Gambar ini. Coba anak lihat gambar ini. Ya, betul. Betul Kenzo. Coba anak amati. Apa yang dilakukan pada gambar itu? Apa yang dilakukan pada gambar itu? Apa sih yang sedang dilakukan? Membaptis bayi. Yes, membaptis bayi. Siapa yang membaptis bayi? Baptis. Ya, pintar. Siapa yang membaptis bayinya? Pendeta bayi. Oke. Pastor. Pastor. Pendeta. Pendeta, Pendeta. boleh. Iya, pendeta. Pastor. Mantap. Apa lagi anak-anak? Terus orang tuanya ada nggak di situ? Yang pada gambar itu ada nggak orang tuanya? Ada, Pak. Ada ya. Ada. Ada. Ada ya. Oke. Tujuan mengapa anak itu dibaptis? Apa tujuannya anak itu dibaptis? Agar diberkati supaya menjadi anak yang baik. Yes, yes, betul. Ayo, apa lagi? Apa tujuan bayi itu dibaptis? Supaya Apa? seorang Supaya resmi. apa? Ayo, supaya apa? Ayo. Supaya apa? Supaya memperoleh keselamatan. Supaya mereka memperoleh keselamatan. Mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ya. Patut kepada Allah. Benar banget. Wah, betul. Benar banget. Seorang secara resmi diterima dalam gereja Katolik. Yes, betul. Mantap, Julia. Nah, oke. Kan tadi itu ya. Setelah itu, alat-alat apa saja sih yang digunakan dalam pembaptisan itu yang ada pada gambar itu? Alat-alat apa saja yang digunakan oleh pastor atau pendeta? Ayo. Apa aja alat-alatnya yang digunakan dalam alat? Air. Ayo, apa lagi selain air? Air dan minyak. Air, minyak.
Kain, yes. Air dan minyak. Ya, kain. Oke, minyak. Kain, air, minyak. Apa lagi? Oke, betul. Konsumsilah sayuran seperti bayam, brokoli, dan bangkok. Hal ini bisa mengurangi gejala rambut dan kuku rambut. Air yang dituangkan dalam pembaptisan itu air apa? Air yang dituangkan dalam pembaptisan itu air apa? Apakah air minum atau air teh atau apa? Ayo, air apakah yang dituangkan dalam pembaptisan? Wih, Dona menguap. Air putih. Air putih. Mengapa air putih? Putih. Mengapa Dragon? Mengapa harus air putih? Karena putih. Oke. Karena putih itu suci. Aduh, karena putih itu suci. Anak-anak sudah wah, luar biasa, mantap. Oke. Oke, jadi mengapa harus menggunakan air? Air sendiri itu merupakan menjadi sarana sebagai pembaharuan dalam diri kita sebagai manusia. Bagaimana kita dibersihkan dari segala dosa dalam diri kita masing-masing. Kemudian, air yang dimaksud itu merupakan air yang sudah diberkati atau air yang sudah didoakan oleh pastor ataupun pendeta sendiri. Nah, jadi mengapa air merupakan salah satu sarana yang paling penting dalam pembaptisan. Nah, itu ada yang bisa ulang nggak apa yang saya bilang mengenai air? Ayo, yang bisa ulang tadi apa yang saya bilang apa mengenai air? Halo, selamat kembali di channel Kunci. Saya harus memberikan banyak nutrisi oleh tubuh. Jadi anak-anak, air yang digunakan adalah air apa? Untuk mengetahui Air yang digunakan adalah air apa? makanan yang bang memang sangat Air apa? dilewatkan oleh Putih. Ya, air putih. Ya, air putih. Tapi air putih yang bagaimana? Kan tadi Bu sudah bilang kan. Air, masa air putih? Air putih yang sudah di mana? Air yang suci. Air yang sudah dibaptis, ya betul. Jadi air yang sudah dibaptis itu yang digunakan dalam pembaptisan. Atau air yang sudah diberkati ya. Air yang sudah diberkati. Ingat, jadi bukan air teh ya. Bukan. Oke, anak-anak sekalian. Sekarang tadi pada awal-awal pelajaran kita kan ada dua sosok tokoh tuh, ada Simeon dan juga Hana. Nah, dari halaman berapa tadi itu ya? Halaman 108 ya. Halaman 108. Halaman 108 ada dua tokoh mengenai Simeon dan Hana. Sekarang Bapak akan memberitahu Halaman berapa, Kak? Yang halaman 108 tadi itu, nah, yang ada dua tokoh, Simeon dan Hana. Oke. Jadi anak sekalian, siapakah sebenarnya Simeon ini ya? Siapa sih dia? Jadi Simeon itu adalah anak dari seorang rabi. Anak dari seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal, yakni Rabi Hillel. Rabi Hillel itu bapaknya ya, bapaknya dari Simeon.
Simeon dipercaya oleh orang banyak memiliki roh untuk bernubuat, atau mereka yang memiliki talenta untuk berkata-kata atau bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain tentang kebenaran dan kebaikan. Kemudian Simeon sendiri pun merupakan orang yang sangat terpandang dan terkenal pada saat itu, sehingga si Simeon sendiri merupakan memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat dengan Yesus pada saat itu, terlebih khusus dengan Yusuf dan Maria, orang tua dari Yesus sendiri. Nah, jadi Simeon hadir pada saat Yesus dipersembahkan di Bait Allah sebagai tanda ia sangat menghormati dan sangat mencintai dan mengasihi Yesus sendiri. Nah, jadi bagaimana Simeon sendiri pada saat itu sudah mengetahui bahwa Yesus merupakan sebuah ini siapa sih namanya? Kailin, sorry. Si Kailin ya. Jadi Yesus sendiri ketika dipilih menjadi putra Allah atau putra Bapa, Simeon sangat menghargai dan mencintai Yesus pada saat itu. Gitu. Itu mengenai si Simeon, merupakan seorang rabi dan memiliki kemampuan untuk berkata-kata mengenai kebenaran. Oke, Bapak matiin dulu suaranya. Oke. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Iya. Suaranya anak-anak juga hilang-hilang. Mungkin jaringan ya. Mungkin karena jaringan. Kemudian Hana, kan tadi Simeon, sekarang Hana. Hana sendiri merupakan seorang perempuan janda. Yang sangat menyayangi Yesus. Jadi Yesus sendiri itu ketika Yusuf dan Maria pergi, Hana sendiri yang merawat Yesus pada saat itu. Jadi semacam babysitternya Yesus. Halaman 108. 108. Iya. Ya, jadi Hana merupakan seorang janda yang turut serta ambil bagian untuk merawat Yesus dari kecil. Jadi dia bagaimana dengan cara seperti itu, dia akhirnya memberikan seluruh cintanya pada Yesus sendiri. Wah, jadi Yesus hebat juga ya. Bagaimana sejak kecil pun dia sudah dicintai dan dikasih oleh banyak orang. Itu pun juga di luar dari orang-orang terdekat dari Yesus sendiri. Sehingga dari kedua tokoh ini yang membantu Yusuf dan Maria pula ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Nah, jadi kedua tokoh inilah yang membantu mereka. Lanjut ke halaman 112. Oke. Halaman 112, silakan buka 112. Halaman berapa, Dek? Halaman berapa, Pak? Oke. Halaman 112. Halaman 112. Ayo.
Semuanya sudah buka ya? Oke. Oke. Oke, anak-anak sekalian. Bapak akan membacakan mengenai Yesus dipersembahkan di bait Allah. Oke, jadi anak-anak harap dengar apa yang akan Bapak baca mengenai Yesus dipersembahkan di bait Allah. Oke. Lalu, ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel dan Roh Kudus yang ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu itu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Bapa serta ibunya amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu, anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umur. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Lalu ia menjadi janda sampai ia berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang telah menantikan kelepasan untuk Yerusalem sendiri. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Itu bacaan yang kita telah dengarkan secara bersama-sama mengenai Yesus dipersembahkan di bait Allah. Ayo, dari bacaan ini, Bapak akan memberikan sedikit tentang makna yang perlu kita ambil dari bacaan ini.
Oke, anak-anak denger ya. Dari bacaan tadi, kita harus menyadari dalam diri kita bahwa berkat yang kita dapatkan merupakan berkat yang kita peroleh dari Allah sendiri. Dan itu harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan pun yang bangkit, yang telah datang setelah ia dipersembahkan di bait Allah, nyatanya memberikan sebuah keselamatan yang dilimpahkan kepada manusia. Melalui apa? Melalui pembaptisan dan juga dalam perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi, air dan anggur menjadi sebuah simbol bagaimana kita bisa menjadi sebuah manusia yang baru. Sama halnya air baptis memiliki arti juga ketika kita telah dibaptis dengan menggunakan air, bagaimana kita telah dibaharui, bagaimana kita telah memperoleh yang namanya berkat dan keselamatan dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri. Itulah bagaimana kita bisa merasakan, bagaimana kita bisa memurnikan atau bisa menyucikan hati kita dan melalui pembaptisan dan juga perayaan Ekaristi. Seperti Simeon dan Hana dalam bacaan tadi, bahwa bagaimana Simeon dan Hana mempersiapkan diri untuk perjumpaan dia dengan Tuhan. Kita pun sendiri dapat juga berjumpa dengan Tuhan dalam diri orang yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita bisa melihat orang tua kita. Kita bisa melihat bapak ibu kita, koko kita, adik kita, cici. Tentunya kita bisa lihat melalui mereka. Karena dalam diri orang-orang, kita bisa memperoleh yang namanya sukacita dan kebahagiaan. Ketika kita sudah memiliki ketulusan untuk mencintai dan mengasihi orang-orang terdekat kita, lebih khusus orang tua kita, tentunya kita akan mendapatkan keselamatan yang luar biasa dan berkat tersendiri dari Allah pula. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita harus menantikan bagaimana kita bisa menantikan sosok Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan melalui rajin belajar, menghormati orang tua, beribadah, melakukan kebaikan kepada orang lain, dan sebagainya. Itulah bagaimana kita bisa mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, anak-anakku sekalian, bagaimana anak-anak bisa mempersembahkan diri kalian seutuhnya kepada orang tua kalian? Bagaimana? Caranya bagaimana? Bagaimana anak-anak sekalian mempersembahkan diri seutuhnya kepada orang tua kalian masing-masing? Dengan cara seperti apa? Ayo. Dengan cara seperti apa? Ayo, dengan cara seperti apa? Pak, soalnya kekecilan, Pak. Nggak kedengeran. Oke, Pak Pulang. Apa yang ingin kalian persembahkan sebagai tanda kalian mencintai dan mengasihi orang tua kalian? Rajin belajar. Yes. Rajin belajar. Oke.
Berbakti kepada orang tua. Mendengar nasihat orang tua. Oke. Apakah anak-anak sudah melakukan apa yang Anak katakan kepada orang tua kalian? Sudah atau belum? Apa saya? Si Dragon? Saya kepada orang tua. Wes, mantap Dragon. Ya, jadi anak-anak maaf ya, karena koneksi Bapak yang kurang stabil, makanya suaranya tiba-tiba kecil, kemudian gede, kecil gede, jadi nggak stabil. Oke, mantap kalau gitu. Jadi bagaimana kita sudah bisa ya, memang kita sudah bisa apa yang ingin kita persembahkan kepada orang tua kita, tentunya bisa kita juga persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan atau bisa bertemu dengan Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita. Terlebih khusus dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya yang Bapak katakan orang tua, saudara-saudari kita, ataupun di mana kita berada. Itulah bagaimana kita bisa melihat dan mencintai Allah seutuhnya melalui orang tua dan saudara-saudari kita. Anak-anak, halaman 112. Ayo buka halaman 112, buku yang baru ya. Oke, halaman 112, buku yang baru. Kemudian yang masih menggunakan buku yang lama, silakan buka halaman 96. Silakan buka halaman 96. 112, buku yang baru, halaman 96, buku yang lama. Oke, siapa yang bersedia membaca? Yang membaca, saya persilakan. Yang membaca, ayo. Siapa yang mau baca? Yang mau membaca siapa? Bapak tunjuk yo. Pak, halaman berapa Pak? Nggak kedengeran. Halaman 112. Siapa yang mau baca tadi? Oke, Jeremia, silakan Jeremia. Ayo Jeremia. Yang lain diam ya, dengarkan Jeremia baca. Dari sini sampai sini. Ayo Nak. Dalam kisah kitab suci berikut ini, Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus kepada Tuhan karena mereka adalah orang Yahudi yang taat pada hukum Taurat. Dikatakan bahwa anak laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Maria dan Yusuf pergi dengan membawa 2 ekor anak burung merpati. Mengapa mereka pergi dengan membawa burung merpati? Karena keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang sangat sederhana dan burung merpati adalah lambang kekudusan dan kesucian. Kedatangan Yesus di bait Allah disambut oleh Simeon dan Hana. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka bergembira karena bisa bertemu dengan Yesus sang juru selamat. Sebagai murid Yesus, kita juga harus berani mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, bekerja, rajin ke sekolah, rajin mengikuti kegiatan di lingkungan, dan rajin membantu teman atau orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Yang walaupun orang itu tidak satu agama dengan kita, kita semua adalah sama karena diciptakan oleh Tuhan. Good. Terima kasih, Jeremia. Nah, sekarang sudah jelas ya? Sekarang sudah jelas nih. Sebagai murid Yesus, kita juga harus berani mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara apa tadi? Sebagai murid Yesus, kita juga harus berani mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara bekerja, dengan cara rajin ke sekolah,
rajin mengikuti kegiatan di lingkungan, rajin membantu teman atau orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, walaupun orang itu tidak satu agama dengan kita. Kita semua adalah sama karena diciptakan oleh Tuhan. Itu yang wajib anak-anak ingat dan anak-anak lakukan serta diterapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Bagaimana pesan yang sangat begitu penting dalam kehidupan kita semuanya. Bahwa kita mau menolong atau membantu orang, tidak perlu melihat agamanya apa, sukunya apa, istilahnya apa, kampungnya di mana, atau apapun itu tidak menjadi penting lagi bagi kita. Kalau kita mau tulus ingin mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara menolong dan membantu orang lain. Nah, itu salah satu cara. Rajin berdoa. Anak-anak semua, apakah di rumah rajin berdoa? Leon. Iya, Pak. Oke, Dragon, Leon. Iya. Oke, Leon, gimana Leon? Rajin berdoa di rumah? Oke, pastinya semuanya rajin. Oleh karena itu, anak sekalian, apalagi dalam situasi seperti ini, kita juga harus rajin yang namanya mengikuti kegiatan belajar mengajar ketika kita sekolah. Dalam situasi seperti ini kan kita PJJ, jadi anak-anak harus juga setiap pelajaran harus hadir. Nah, jadi ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, misalkan pelajaran matematika gitu ya, atau bahasa Inggris, ya, atau bahasa Indonesia atau pelajaran lainnya, anak-anak harus hadir. Anak-anak harus tepat waktu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan cara hidup disiplin, dan juga bagaimana kita bisa mengajarkan hidup disiplin itu kepada orang lain juga ketika kita sudah beranjak dewasa nantinya. Tuh anak sekalian. Tapi Bapak salut dengan kalian memiliki semangat untuk mau belajar, bagaimana kalian memiliki semangat untuk bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Meskipun dengan kondisi suara Bapak, gara-gara sinyal yang kadang-kadang hilang, kecil, tiba-tiba besar. Jadi, anak-anak, sekarang menjadi inti pertanyaan Bapak. Pesan apa yang bisa anak-anak ambil dari pelajaran ini? Apa pesan yang bisa anak-anak ambil dari pelajaran ini? Pesan yang baik ya. Apa? Ayo apa? Kita harus rajin berdoa dan taat kepada Tuhan. Oke, wah nice. Betul banget. Bagaimana kita harus rajin berdoa, bagaimana kita harus taat kepada Tuhan. Tuh. Jillian, apa pesan yang bisa kamu ambil nak dari pelajaran ini? Rajin berdoa dan menghormati orang tua. Wow, pintar, mantap Jillian. Selin, apa pesan yang bisa kamu ambil dari pelajaran ini, Selin? Pak, izin ke toilet. Iya, silakan Danielson. Ayo apa?
Apa pesan yang bisa Selin ambil dari pelajaran ini? Ayo nak. Apa? Yang mau minum, silakan minum ya. Silakan minum. Yang mau minum, Bapak silakan minum. Oke, Selin. Kelin Felicia. Apa pesan yang bisa Kelin Felicia yang bisa kamu ambil dari pelajaran ini? Apa? Apa nak? Yang bisa Kelin ambil dari pelajaran ini apa? Yang bisa Kelin ambil dari pelajaran ini? Apa pesan yang bisa Kelin ambil dari pelajaran ini? Apa nak? Apa ya? Apa ya? Ada tuh di bagian teks-teks akhir itu kan udah disebutin. Ayo apa? Ayo anak. Ayo anak cantik apa? Apa nak? Apa? Doa. Ya, berdoa. Mantap. Oke, Kelin Felicia. Terima kasih. Wow, nice. Benar. Oke, jadi anak sekalian, apa yang telah diajarkan oleh Allah sendiri kiranya bisa memberikan kita sebuah pembaharuan hidup yang baru. Bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu, atau bisa menaati apa yang telah dikatakan oleh Allah, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Oke. Anak-anakku sekalian, Kamis depan kita ada ulangan. Oke, Kamis depan kita ada ulangan harian ya. Ulangan harian. Terus bahannya itu dari pelajaran pelajaran 6 pelajaran 6 sampai 8. 6, 7, 8. Pelajaran 6, pelajaran 7, dan pelajaran 8. 6, 7, dan 8. Oke, Kamis depan kita ulangan ya. Oke, siap? Minggu depan ya? Oke. Sip, mantap. Oke, Pak. Sabtu paling oke nah. Sabtu atau Minggu paling telat Bapak akan mengirimkan kisi-kisi ulangannya. Oke, paling lambat hari Minggu Bapak akan mengirimkan kisi-kisi ulangannya. Jadi anak-anakku sekalian tolong sampaikan ke teman-teman yang lain ya, yang belum hadir, untuk belajar dari pelajaran 6 sampai pelajaran 8. Oke? Oke, anak sekalian, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi anak sekalian dan bisa menjadi saluran berkat kepada orang lain. Amin. Oke, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan selalu, jangan lupa menggunakan masker. Oke?
Bye, sampai jumpa di minggu depan. Dah semuanya. Dah. Bye. Oke. Oke, dah semuanya. Bye.